Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaib, gaib, gaib. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, wabil khusus ketua kita, orang tua kita, panutan kita, Bapak Haji Rijal beserta keluarga dan seluruh jajaran pengurus gaib Kabupaten Pandeglang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita banggakan, yang kita hormati, yang kita saat ini percayakan, Ketua PAC Gaib Kecamatan Banjar beserta jajaran, Om Daeng Yusuf beserta istri dan seluruh jajaran yang tanpa saya sebutkan satu persatu, kita hormati, kita banggakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya anggap orang tua dan memang orang tua saya, tentu orang tua kita semua, Abah Haji Nawasi. Beliau pengasuh saya ketika 97 saya jadi kepala desa termuda se-Jawa Barat. Beliaulah yang membimbing, yang membina, karena memang pada saat itu kepala desa tidak ada yang di bawah usianya 40 tahun. Rata-rata usia kepala desa di saat itu di atas 40 tahun, bahkan mayoritas di atas 50 tahun. Tapi Yoyon Sujana saat itu pada usia 26 tahun. Luar biasa. Ini guru saya. Semoga beliau selalu disehatkan, panjang umur, dan mampu selalu berkenan memberikan trik-trik baik bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Abah mugia panjang umur Abah. Dan alhamdulillah ada beberapa mantan kepala desa teman saya saat sama-sama menjabat. Ada Abah Lurah yang tadi jabat sebutan namanya Ki Demang. Luar biasa. Ada Abah Lurah Agus Koja, dan mungkin ada mantan kepala desa yang belum saya lihat beserta istri dan keluarga. Tentu semuanya saya hormati, saya banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda Entong, alhamdulillah beserta yang lainnya, Ibu Lurah hadir di situ juga mendampingi Bapak. Dan kebetulan Om Daeng ini ada Pak Haji Sofyan. Beliau Ketua Asosiasi Buruh Pusat, Asosiasi Buruh Indonesia, yang 2 kali menjabat. Dan pada kesempatan ini mungkin sudah garis ridha Allah, tanpa kita undang, tanpa dikasih tahu, tiba-tiba saya mau berangkat datang. Saya ajak, hayo sekalian Pak Ketua. Beliau malang melintang, baik di Pandeglang, di Banten, di Sumatera, tentunya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hormati, kita banggakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu saya perkenalkan juga, ada satu lagi, Dinda Rizky. Beliau asli orang Medan. Beliau pecetus sebuah nama di Partai Demokrat, adalah prajurit Demokrat Nusantara. Beliau yang malang melintang keliling Indonesia tanpa pamrih. Dan pada kesempatan ini beliau sudah menjadi salah satu pegawai negeri di negara Kuwait. Doakan besok akan kembali ke Kuwait beliau. Dan saking cintanya ke orang Pandeglang,
karena beberapa hari, beberapa bulan pernah keliling juga di Pandeglang, maka saya ajak dan mudah-mudahan bawa juga Rizky gaib ke Kuwait. Jangan Demokrat aja yang dibawa ke Kuwait, tapi gaib supaya punya perwakilan di luar negeri. Saya kalaupun belum tercantum dalam struktural kepengurusan gaib, baik di Pandeglang, di Banten maupun di DPP-nya, tapi saya sudah berjiwa raga gaib. Dimanapun gaib berada, insya Allah saya berada. Dimanapun gaib ada persoalan, pasti saya di situ akan turut bersama-sama. Dimanapun kegiatan dan dalam bentuk apapun, kalaupun tidak maksimal, tapi saya insya Allah ada. Apalagi ini Banjar, Kecamatan Banjar ini tempat kelahiran istri saya. Maka dengan demikian, mohon maaf kalau nanti agak beda, karena ini tempat kelahiran. Apalagi dengan Om Daeng sudah selalu komunikasi. Kita besarkan gaib di Banjar, di Pandeglang, di Banten tentunya. Maka saya katakan tadi, ketua kita ambil kursi gaib di Provinsi Banten. Dan berjenjang, mudah-mudahan ketua kita menjadi ketum gaib di Nusantara. Adapun untuk gantinya di Kabupaten Pandeglang, izin Pak Ketua, saya hanya usul dan mudah-mudahan usul ini tidak melukai hati yang punya keinginan. Hanya usul dan jangan menjadi luka kepada yang punya keinginan. Saya mengusulkan Pak Sekjen saja jadi ketua gaib Kabupaten Pandeglang. Usulan saya dan mudah-mudahan berkenan. Kapan acaranya? Rencanakan Pak Ketua sebelum ke provinsi, kita daulat di kabupaten, agendakan kapan waktunya. Insya Allah saya siap segala-galanya. Amin. Sekemampuan material saya siap, tenaga pikiran saya siap, hadir pun sesibuk apapun saya akan hadir jika dikasih tahu. Dan persoalan apapun Pak Ketua untuk menduduki jabatan Ketua Gaib Provinsi Banten, saya siap berada baik di kanan maupun di kiri Pak Ketua. Jiwa raga saya siap, moral dan material saya siap, karena saya tak ada sedikit pun untuk mengkecualikan. Saya akan vulgar bantu Pak Ketua, bantu gaib untuk go nasional. Jangan ragu, Yoyong Sujana, kalaupun tadi disebutkan Ketua Umum DPP Kesti TPKKDH Banten Indonesia, itu mayoritas mengurus tentang persoalan persilatan. Karena Kesti singkatan dari kebudayaan, edukasi, silat, dan tari Indonesia. TTKKDH-nya adalah ikon ciptaan almarhum Mbah Khair, yang notabene beliau adalah asli orang Banten. Kalaupun pada faktanya beliau bertempat tinggal dan sampai dikebumikannya di Bogor. Siapapun yang mempunyai kalimat TTKKDH, jelas itu ikon beliau. Tapi kalau yang namanya Kesti real sesuai dengan SK Kemenkumham adalah Kesti versi kita dan bergerak khusus dalam persoalan persilatan, membumikan persilatan dan seni-seni bela diri. Kalau gaib, kalimatnya juga sudah gabungan anak Indonesia bersatu. Di Indonesia dilindungi oleh undang-undang bermacam-macam agama, maka gaib menjadi rumahnya. Di Indonesia bermacam-macam partai politik dan kader partai politik, gaib ini adalah rumahnya. Adapun yang mau kembali ke rumah bersama satu rumah
dan tidak itu merupakan hak dan pemikiran mereka. Yang jelas, Yoyon Sujana beserta istri dan anak-anak akan mencurahkan darah dagingnya untuk perlu saya sampaikan, saya dengan Om Rahman bukan saja sejak saya jadi anggota DPR. Saya dengan beliau sejak saya masuk Banjar masih jadi kepala desa, Bah. Dibimbing Bu Abah. Semua yang masuk ke Banjar tak ada terkecuali. Tak ada di Banjar perang suku. Tak ada. Karena memang orang tua, para ulama, tokoh, aparatur pemerintahan di sekitar Banjar ini luar biasa toleransinya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini dapat terjaga dan terbina lebih baik. Amin. Berkaitan dengan kondisi saya sebagai wakil rakyat pada kesempatan ini, saya masih punya tugas selama 16 bulan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Selama 16 bulan ini masih berada pada posisi penggunaan anggaran 3 tahap. Bahkan 4 tahap. Tahap pertama anggaran murni tahun 2023. Kedua anggaran perubahan 2023. Keempat anggaran murni 2024 dan anggaran perubahan 2024. 4 kali penganggaran. Maka peluang khusus bagi ormas gaib yang pada saat ini sedang halal bihalal dan melakukan pengukuhan PAC Kecamatan Banjar yang punya kelompok dan terdaftar apakah kambing, ikan dan sebagainya, ayo silakan kita usulkan kepada pemerintah dan saya mengawal karena memang tugas wakil rakyat hanya menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya di sana. Insya Allah kalau usulan Bapak 10, minimal 1 usulan yakin direalisasi. Ayo, masih 4 program penganggaran. Kedua, saya sebagai calon, katakanlah, kalaupun belum ditetapkan, tos calon anggota DPR RI Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Karena itu, basis Yoyon Sujana adalah Pandeglang, 16 tahun jadi kepala desa di Pandeglang, 2 periode jadi anggota DPR Provinsi di Pandeglang. Kira-kira orang lamun eleh kurang kas, Masya Allah baik. Kira-kira suara Yoyon Sujana loba dirangkas tapi Pandeglang saeutik. Waduh, asalnya kirang pas. Maka dengan demikian, Yoyon mohon didoakan, didukung dan dipilih pada waktunya dengan penuh keikhlasan. Adapun untuk di kabupaten, tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, Dede Heni Irawati dicalonkan di Dapil 2, nomor urutnya entah berapa, semua pasti bisa membaca, jangan melihat nomor urutnya, yang penting Dede Heni Irawati calon dari Demokrat. Insya Allah bisa kita bimbing bersama. Saya sudah mengatakan bahwa beliau nanti kalaupun jadi anggota DPR, saya larang untuk main proyek. Sudah nikmati gaji yang ada, lakukan tugas sebagai wakil rakyat, turun ke masyarakat, cari informasi dari pemerintah. Bagian proyek kalaupun ada haknya, siapa nanti yang dari gaib yang punya skill ke arah sana, yuk silakan dekati, asuh. Karena apa? Yakin istri nurut ke suami, suami sudah mengikrarkan jiwa raganya siap bersama kalian. Jangan ragu. Kalau toh umpama hal yang diomongkan oleh Pak Yoyon masih meragukan, hitam di atas putih, siap berkompensasi untuk organisasi gaib karena bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, tapi ingin membesarkan gaib dari hari ini ke depan. Insya Allah
Yoyon Sujana di DPR RI, Pak Ketua, Dede Heni di DPRD Kabupaten. Saya katakan, tak perlu ada anggota gaib yang beli baju. Tak perlu ada anggota gaib yang beli seragam. Yoyon Sujana yang tanggung jawab sebagai anggota DPR RI, dan Dede Heni yang tanggung jawab sebagai DPRD Kabupaten Pandeglang. Rekam, abadikan. Jika nanti bohong, Pak Yoyon dengerin dia omongan Pak Yoyon. Insya Allah sampai hari ini apapun yang saya ucapkan, kalaupun lambat, saya penuhi, saya tepati. Itu saja Pak Ketua. Sekali lagi saya bangga dan saya akan bersama Pak Ketua untuk menuju mensukseskan Pak Ketua di kepemimpinan gaib Provinsi Banten. Amin. 24 jam Pak Ketua, selama HP saya masih aktif atau kalaupun mati yang urgent, susulin saya Pak Ketua. Saya tidak akan lepas dari Pak Ketua. Dan saya katakan akan membesarkan gaib dari semua tingkatan, ranting, anak ranting, PAC se-Kabupaten Pandeglang, dan DPC yang Pak Ketua pimpin se-Provinsi Banten. Lihat, dan insya Allah akan saya buktikan. Om Daeng Yusuf, jangan ragu ke saya. Om Rahman, jangan ragu ke saya. Dan yang lain juga jangan ragu ke saya. Dimanapun kita bertemu, kita adalah satu jiwa, satu rasa. Yoyon Sujana insya Allah mencurahkan darah dagingnya untuk kalian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.